Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari penantang Omnibus Law sama dengan pendukung koruptor. Sumber saya dari YouTube. Saat ini saya sedang marak-maraknya demonstrasi terkait dengan Omnibus Law ini. Banyak tantangan-tantangan di dalam hal itu. Para buruh menyatakan bahwa Omnibus Law ini adalah tidak baik karena berpihak kepada pengusaha, tidak berpihak kepada buruh karena buruh katanya gajinya dipotong dan lain sebagainya. Banyak katanya hal-hal negatif menurut para buruh ini, sehingga mereka menyatakan bahwa pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha. Jadi dalam hal ini, dalam membuat undang-undang cipta kerja Omnibus Law ini, aturannya banyak, aturan yang dipangkas dari 2.500 menjadi 83 undang-undang, menjadi 173 pasalnya, dan juga isinya hanya melindungi daripada pencari kerja. Yang di sini yang saya lihat, karena hal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin daripada investasi asing, terutama di daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi untuk mencari investasi asing masuk ke Indonesia, banyak dipangkas semua aturan-aturan tersebut. Karena banyaknya dipangkasnya itu, selama setiap investor mengurus perizinan, banyak persyaratan yang harus penuh. Untuk mendapat perizinan diduga selalu ada uangnya. Harus ada uang pelicin lah istilahnya ya. Karena para pejabat dulu itu selalu menyatakan falsafahnya itu, kalau tidak ada makan yang gratis. Dan disebut lagi, tidak ada makan yang gratis, dan juga kalau bisa dipersulit, kenapa harus diperlancar? Ini pandangan-pandangan dulu. Sehingga hal inilah, melihat situasi ini juga, Presiden Joko Widodo memangkas semua aturan itu untuk mempermudah masuknya investasi asing ke Indonesia ini. Dengan dipangkasnya 2.500 aturan, berapa banyak aparat negara baik di pusat maupun di daerah penghasilannya hilang. Jadi tidak ada lagi lah ya, atau pendapatnya akan menurun. Lewat selama ini para pejabat yang berkaitan dengan tugasnya, banyak yang kaya dan baik memiliki rumah mewah dan mobil mewah, karena hal itu diperolehnya dari perizinan-perizinan yang diberikan para investor asing itu. Jadi saya lihat ada dugaan para pejabat pusat maupun daerah yang mengelola soal perizinan di bidang perusahaan ini, mereka juga menantang ini. Menentangnya tidak bisa sebenarnya menerima, tetapi karena dia aparat negara, terpaksa dia harus menerima, dan tidak senang dia. Sebenarnya dia tidak senang aturan Omnibus Law ini, yaitu sama juga menghilangkan rezeki daripada aparat Pemda daerah tingkat 2, tingkat 1 maupun pusat, sehingga mereka kehilangan rezeki lah dari sudut korupsi. Ini saya lihat para pendukung demonstrasi buruh menghendaki kerja dihapus, karena menurut Omnibus Law ini katanya banyak urusan daripada buruh itu dihilangkan. Jadi kalau dia menantang daripada Omnibus Law ini, sama juga dia untuk menciptakan keadaan perbuatan korupsi berlangsung terus di tengah-tengah masyarakat tanpa ada perubahan. Jadi dengan adanya menantang daripada Omnibus Law ini, sama juga untuk memelihara adanya tetap korupsi di tengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan perizinan investasi asing di Indonesia ini. Jadi perlu sebenarnya diketahui, makanya seharusnya semua buruh itu janganlah ada yang menantang Omnibus Law, seharusnya menerimanya, jangan justru menantangnya. Karena sampai 2.500 peraturan dipangkas menjadi 83 undang-undang,
seluruhnya menjadi 172 pasal. Sehingga banyak sekali poin-poin yang dihapus tersebut. Mungkin setiap poin itu ada uangnya. Untuk mengurus perizinan, setiap poin itu ada uangnya. Yang tidak mungkin tidak ada. Sehingga para aparat negara untuk kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 maupun pejabatnya banyak kehilangan rezeki nanti kalau Omnibus Law ini berlaku. Mungkin mereka juga, dugaan saya tidak setuju dilakukannya Omnibus Law ini. Karena sama juga itu merupakan mengurangi rezeki mereka lewat perbuatan korupsi. Nah, ini saya lihat daripada hal ini. Jadi kita janganlah terlalu memikirkan diri kita sendiri. Mari kita pikirkan negara ini supaya bersih dari perbuatan korupsi. Apalagi Omnibus Law ini ditujukan untuk para buruh yang nanti baru kerja. Karena setiap tahun tenaga kerja Indonesia bertambah sebanyak 3 juta orang. Tentu perlu dibuat aturan-aturan investasi asing untuk membuka lapangan kerja di Indonesia ini. Jadi harapan saya, Omnibus Law ini janganlah ditentang, diterima saja. Ini salah satu, ini cara untuk menghilangkan perbuatan korupsi di Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.